Laga perebutan peringkat ketiga ajang Piala Asia U23 antara Indonesia melawan Irak U23 akan menjadi pertandingan hidup dan mati bagi kedua tim. Pasalnya pemenang dari laga tersebut dipastikan akan mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Memang di atas kertas Irak mungkin berada jauh di atas Indonesia dengan peringkat 58 FIFA, sedangkan Indonesia berada di peringkat 134 dunia. Lalu bagaimana peluang kemenangan Garuda Muda? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Nil Maizar, mantan pelatih Timnas Indonesia. Selamat malam Bang Nil. Selamat malam, Bang. Bang Del, kalau kita berkaca pada pertandingan Garuda Muda sebelumnya, permainan seperti apa yang harus dilakukan agar menang melawan Irak besok? Kalau melihat dari permainan apa yang harus dilakukan, Aha. pasti adalah pertandingan yang mereka mengalahkan Korea Selatan dengan adu penalti, dan itu pertandingan yang sangat atraktif, taktikal strategi jalan, semuanya jalan, kiper luar biasa, belakang luar biasa, tengah luar biasa, depan luar biasa, sehingga Korea Selatan kita terkubur dengan Indonesia, nggak bisa peluang untuk masuk ke Olimpiade. Nah, untuk melawan Irak, pertandingan besok itu saya atau kita berharap mereka akan tampil seperti mereka tampil ketika melawan Korea Selatan. Mhm. Jangan ketika dia tampil melawan Uzbekistan. Jadi kalau mereka tampil seperti Korea Selatan, itu dengan penuh percaya diri, dengan determinasi yang sangat luar biasa, pantang menyerah, semangat, pressure-nya jalan, transisi bertahan menyerangnya jalan, transisi dari bertahan menyerangnya juga jalan. Nah, ini bisa dijalankan dengan satu syarat, mental mereka harus kembali ke awal lagi. Jangan mengeluh, jangan menyerah dengan kondisi apapun, karena peluang untuk menuju Olimpiade masih tetap terbuka. Ada dua. Kalau hari besok dia menang lawan Irak, otomatis dia masuk Olimpiade. Kalaupun tidak, nanti ada pertandingan playoff lawan Guinea dari Afrika. Itu, Bang. Oke, kalau tadi Anda katakan memang permainannya harus seperti melawan Korea Selatan lalu, percaya diri harus tinggi dan segala macam, mengingat memang pertandingan Senin lalu kita mengalami kekalahan. Kira-kira apa yang harus dilakukan pelatih STY dari kacamata Anda sebagai mantan pelatih begitu ya, untuk meningkatkan kembali performa teman-teman dan juga percaya dirinya supaya pertandingan besok bisa hasilnya maksimal? Yang pertama tentu mental, Mhm. mental bertanding daripada pemain ini harus kita kita perbaiki lagi, kita motivasi lagi. Tapi saya pikir tim coachesnya dari STI ini mungkin sudah lebih biasa dan sudah mengevaluasi apa-apa kejadian yang terjadi kemarin di pertandingan melawan Uzbekistan. Mhm. Mental bertanding, ketika dia ketika golnya Ferrari dianulir oleh wasit, nah down, dan mereka merasa menyesali diri, motivasi dia hilang, sehingga dia kehilangan fokus, dan terciptalah 2 gol yang tidak seharusnya terjadi. Mhm. Itu yang harus yang pertama. Kalau masalah taktikal strategi, mungkin Sintayong lebih bagus lah. Karena untuk hari besok kan Rizky Ridho kan nggak main. Itu yang harus berputar otak ST ini. Siapa yang mau dia mainkan untuk di tiga di belakang. Gitu, Bang. Oke oke Bang, sejauh ini apa saja catatan Anda dari pertandingan-pertandingan yang dilakukan sebelumnya? Ya, mental, Bang, ini Mhm. tim ini beda dengan tim-tim yang lain. Tim ini kan ada semacam kepercayaan diri mereka yang sangat luar biasa, Mhm. ya. Karena mungkin bergabungnya pemain diaspora seperti Justin Hubert, seperti Nathan, seperti Ivar ya, Ivar Jenner, seperti Rafael. Jadi membuat translate knowledge, translate experience ke pemain ini yang ada di sekitarnya seperti Arhan, seperti Witan, seperti Ramadan, apalagi Marcelino udah pergi main di luar negeri. Jadi tim ini utuh, PD-nya tinggi, Mhm. kepercayaan dirinya tinggi, sehingga dia nggak stres bermain. Semua ilmu akan keluar, automatically tenaga dia ada. Tapi kalau dia ada tekanan, dia tidak perlu, artinya tidak mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, tenaga dia akan habis. Nah, itu ketika melawan Uzbekistan itu tidak keluar. Satu pertanyaan kita, apakah memang level kita masih di bawah Uzbekistan atau memang kita ada beban waktu itu. Mhm. Gitu, Bang.
Oke, baik, mental yang menjadi catatan penting itu perlu segera diperbaiki sebelum besok Segera begitu ya? diperbaiki. Segera Heeh. diperbaiki. Apa saja selain mental yang harus diperbaiki dalam menuju pertandingan esok hari? Ya tentu taktikal cara bermain kan. Kan Mhm, gol-gol kemarin itu di luar kepemimpinan wasit yang kita anggap tidak bagus ya. Tapi menurut menurut mereka sesuai dengan FIFA, VAR, ya kita harus fokus dan konsentrasi baik di dalam pertahanan kita maupun di dalam pertahanan lawan. Terutama ketika ini yang membuat beberapa gol Indonesia ini kan ketika transisi dari menyerang bertahan itu kan itu yang problem buat kita. Nah, itu harus kita perbaiki. Seandainya nanti kita main lawan Irak, transisi dari menyerang bertahan, apa yang harus kita lakukan? mhm, Gol kemarin itu kan sebenarnya kalau misalnya si Rizky Ridho bisa mengcover si pemain Uzbekistan pengganti itu, mungkin dia nggak bisa melakukan one tap yang kaki kiri. Gitu. oke. Terus yang kedua, gol kedua ketika pemain Uzbekistan melakukan free kick dan dapat di touch sama Hernando Ari, kalau pemain kita lebih siap, mungkin itu bisa kita clear. Nah, ini yang harus diperhatikan, fokus dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan, sampai panjang berbunyi, kita tetap fokus dan konsentrasi dengan apa yang harus kita lakukan, baik dalam bertahan maupun dalam menyerang. Mhm. Oke, Bang Nil, kalau dari kacamata Anda begitu ya, bagaimana gaya bermain dari Irak selama pertandingan-pertandingan sebelumnya? Sebenarnya kalau apa tuh Timur Tengah ya, Timur Tengah itu sama lah dengan Jordania, Mhm, sama dengan Arab Saudi. Karena kan mereka itu kan tidak terlalu pressure, mainnya kan banyak taktikal strategi. Jadi dia membiarkan kita untuk bermain bola. Beda dengan Jepang atau Korea atau Uzbekistan kemarin kan. Kalau mhm, Uzbekistan kan dia kan kita ini kan di pressure nih, pemain Indonesia ini kan dia tekan di dalam pertahanan kita dengan tinggi. Sehingga pemain kita tidak bisa ngapa-ngapain, dapat kasih bola ke depan tapi targetnya nggak tercapai. Nah, kalau Irak dia belum sampai ke situ dia. Belum sampai arahnya ke situ taktikal strategi yang digunakan. mhm. Dan saya yakin kita bisa mengatasinya. Karena kita bisa mengatasi Yordania kan similar lah Bang, sama-sama lah. Dan habis itu Irak juga dikalahkan oleh Jepang dan Jepang dikalahkan Korea Selatan dan kita kan juga kalahkan Korea Selatan. Jadi nggak ada yang hebat juga di sini sebenarnya. Gitu Bang. Oke, oke. Terakhir mungkin kalau tadi Nah, Anda begitu optimisnya kita bisa harus melibas optimis Irak, Bang. harus optimis ya. Kira-kira prediksi skor dari Anda berapa besok nih? Ya 1-0 Satu buat kita kosong. masuk ke Olimpiade cukup loh Bang. Kalau bisa 2-2, tapi pikir 1-0 cukup lah. Karena eh, orang memperkirakan begini, ketika kita lawan Jordania, oh Indonesia nggak bisa menang, Indonesia susah menang, walaupun Australia menang, tapi nyata kan bisa menang dengan angka yang cukup bagus kan. Mhm. Jadi, jadi ini harapan saya dan saya pikir juga harapan seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk taktikal strategi yang lebih detail tentu Coach STY lebih mendalami karena Coach STY ini kan setiap hari sama pemain, setiap hari sama semua official staff dia lebih tahu apa dan kekurangannya. Mudah-mudahan STY bisa merubah taktikal, mental dan strategi apa yang diinginkan oleh STY dan bisa dijalankan oleh pemain Mhm. dan mudah-mudahan besok kita menang 1-0 dan kita menuju Olimpiade Paris. Baik, amin amin, ini harapan kita bersama, sama-sama kita support dan juga doa, dan harapan kita juga memang mental dari para pemain bisa lebih baik sehingga bisa bermain secara maksimal besok. Terima kasih bergabung bersama kami malam hari ini Neil Maizar, mantan pelatih Timnas Indonesia. Selamat malam. Siap Bang, terima kasih. Selamat hormat.